Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajri Salam, Prodi Hukum Keluarga Islam semester 2. Saya akan memenuhi tugas praktek ibadah, yang mana saya akan membahas tentang sholat berjamaah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Toha SAI MPD. Saya di sini ingin menjelaskan tentang sholat berjamaah. Di dalam agama Islam kita dianjurkan untuk sholat karena sholat ini merupakan rukun Islam, yang dimana sholat ini bagusnya dikerjakan berjamaah. Secara umum sholat itu hukumnya fardu, tetapi ketika kita berbicara sholatnya itu berjamaah, maka banyak sekali para ulama berselisih tentang hukum daripada sholat berjamaah ini. Apabila kita merujuk kepada hadis daripada hadis riwayat Muslim, bahwasanya menjelaskan as-salatu jama'ati afdalu min salatil faddi bi 27 derajat. Salat berjamaah lebih afdal daripada salat sendiri dengan 27 rakaat derajat, 27 derajat bandingannya. Dan hadis kedua menjelaskan tentang as-salatu rajulin fi jama'ati tad'abu ala salati fi baitihi wa suqihi 25 dha'fan. وذلك أنه ذلك توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا صلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت لها درجات خطة عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة يصلي عليه ما دام في مصلى ما لم يحدث اللهم صل عليه اللهم ارحم ولا يزال في صلاة من تدار الصلاة. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya salatnya seseorang dengan berjamaah lebih banyak daripada salat bila sendirian atau salatnya orang-orang yang sendiri dengan 27 derajat. Hal itu dia mau berjamaah karena dia berwudu dan membaguskan daripada wudunya, kemudian dia itu mendatangi masjid di mana dia tidak melakukannya kecuali untuk sholat dan tidak menginginkannya kecuali dengan niat yang sholat. Untuk sholat dan tidak menginginkannya kecuali dengan niat sholat. Tidaklah dia melangkah dengan satu langkahnya kecuali ditinggikan baginya derajat 10 derajat dan dihapuskan kesalahannya sehingga ia masuk masjid dan malaikat tetap bersolawat kepadanya selama dia berada di dalam tempat sholatnya seraya berdoa kepada Allah para malaikat-malaikatnya. Allah, ya Allah, berikanlah kekasihmu kepadanya. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Dan dia tetap anggap masih dalam keadaan sholat selama dia menunggu datangnya waktu sholat. Kemudian hadis yang lain menyatakan bahwasanya mimma salatin fi qarbatin wala badwin la tuqamu fihi musallatu illa qadistah wada alaihim fa alaika syaitanu bil jama'ati fa inna ma ya'kulu din bun qasiyah. Dari Abu Darda radhiyallahu taala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah 3 orang yang ditinggal di suatu kampung atau pelosok tapi tidak melakukan salat jamaah kecuali setan telah menguasai mereka. Hendaklah kalian berjamaah sebab serigala itu memakan domba yang lepas dari kawannya. Kalau kita berbicara salat berjamaah di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di dalam kitab Riyadul Badiah, selama kita itu masih mendengar daripada kalimat adzan di dalam di masjid, maka kewajiban salat berjamaah itu wajib hukumnya. Dan salat berjamaah adalah hukumnya fardu kifayah bagi segolongan orang-orang yang Imam Syafi'i seperti itu. Dan ketentuan-ketentuan daripada salat berjamaah ini, yang pertama ada imam dan ada makmum. Tentu saja aturan salat ini perlu diperhatikan. Yang pertama, makmum dalam salat berjamaah. Dalam salat berjamaah ini adalah makmum mesti mengikuti daripada gerakan imam. Karena salat berjamaah itu adalah dipimpin dengan imam.
maka makmum wajib mengikuti seluruh gerakan-gerakan imam. Sholat berjamaah bisa menjadi batal kalau makmum tidak mengikuti daripada gerakan imam lebih dari 2 rukun. Jika kemudian makmum itu mesti berdiri di belakang imam. Posisi makmum tidak boleh berjauhan dengan imam dan tidak boleh ada jarak atau sekat daripada makmum dan imam ini. Ya, posisi makmum ini saat sholat berjamaah harus berada tepat di belakang imam. Minimal tumit makmum itu tidak boleh mendahului tumit imam. Kalau posisi makmum di depan imam, maka sholat berjamaahnya tidak dianggap sah. Kemudian si makmum ini dalam sholat berjamaah mesti mengetahui daripada gerakan-gerakan imam. Makmum harus mengetahui setiap gerakan-gerakan imam. Kalau makmum berada jauh dari imam, dia harus memastikan bahwa dia bisa mengetahui daripada gerakan-gerakan imam supaya tidak ketinggalan dan terlambat daripada gerakan imam. Kemudian imam dan makmum berada dalam satu masjid. Tidak boleh imam dan makmum ini berbeda dalam satu wilayah, atau imam ini di masjid, makmumnya di luar masjid, atau berbeda daripada masjid tersebut. Nah, maka jarak antara makmum dan imam ini tidak boleh jauh dan harus berada dalam satu masjid. Ya, meskipun makmum berada di luar masjid seperti sholat di teras masjid, ya, karena saking ramainya jemaah, nah, itu tetap sah selama masih dalam satu masjid itu. Dan makmum bisa mengetahui gerakan imam. Selagi makmum bisa mengetahui daripada gerakan-gerakan daripada imam, walaupun si makmum ini jaraknya jauh dengan imam, atau tapi tetap dalam satu masjid. Nah, selama makmum ini tahu akan gerakan-gerakan imam, ya, dan apalagi sekarang ada pengeras suara, maka dikatakan sah-sah saja seperti itu. Kemudian syarat atau ketentuan sholat berjamaah selanjutnya yaitu makmum itu mengikuti niat imam. Ya, niat ini sangat penting dalam Islam. Kemudian makmum harus berniat mengikuti daripada imam di dalam hatinya. Pada saat takbiratul ihram, berniat untuk mengikuti imam dalam hatinya pada saat takbir. Kalau tidak niat untuk mengikuti imam, maka sholat berjamaahnya tidak sah. Ya, dimaksud dengan mengikuti imam yaitu al-mutaba'atul imam. Dalam pembahasan ini adalah mengikuti gerakan-gerakan imam sholat dan tanpa didahulinya atau membarenginya, atau telat dan mengikutinya. Dari definisi ini kita bisa membagi bahwasanya makmum dalam mutaba'atul imam menjadi 4 keadaan, yaitu 1, mengikuti daripada gerak imam dengan segera, 2, mendahului gerakan imam, membarengi gerakannya, dan yang 4, terlalu terlambat dalam mengikuti gerakan imam. Jadi maksud dari mutaba'atul imam ini adalah 1, yaitu si makmum itu mesti mengikuti gerakan-gerakan imam dengan segera. Ketika imamnya ruku, maka si makmum ini dengan segera melaksanakan ruku. Kemudian jangan mendahului daripada gerakan imam. Tidak boleh si makmum ini mendahului gerakan daripada imam. Kemudian yang keempat itu harus jangan terlalu lambat dalam mengikuti gerakan imam. Mesti ketika imam ini bergerak, mesti si makmum ini ikut bergerak. Jadi jangan terlambat untuk mengikuti daripada imam. Itu yang disebut dengan mutaba'atul imam. Secara hukum mutaba'atul imam ini adalah hukumnya wajib. Ya, jadi makmum mengikuti gerakannya si imam itu disebut mutaba'atul imam. Secara umum hukumnya adalah wajib. Sebagaimana diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal imamu liyu'timma bihi fa idza kabbara fakabbiru." Sesungguhnya imam ini dijadikan agar diikuti, maka janganlah kalian menyelisihnya. Apabila ia sudah bertakbir, maka bertakbirlah. Nah, yang disebut dengan mutaba'atul imam yang sempurna adalah dengan mengikuti atau mengiringi daripada gerakan imam. Segera setelah imam selesai melakukan, maka si makmum ini kemudian sesegera mungkin untuk melaksanakan atau melakukan gerakan imam yang telah imam kerjakan. Semisal ketika imam kita ruku, maka si makmum ini menunggu dulu sehingga imamnya ini ruku, kemudian sesegera mungkin si makmum ini mengikuti mutaba'atul imam, mengikuti daripada imam ruku, seperti itu. Dan begitu juga gerakan-gerakan yang lainnya. Dan di dalam tugas daripada imam dalam sholat berjamaah, ya, merupakan tugas keagamaan yang paling mulia. Imam ini adalah
adalah tugas yang paling mulia yang telah diemban sendiri oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Khulafaur Rasyidin dan serta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan tentang siapa yang berhak menjadi imam dan beberapa adab berkaitan dengan imam ini. Sebagaimana yang pertama itu, jika seorang tamu maka ia berhak menjadi imam, ia tuan rumah. Jika tuan rumah yang layak menjadi imam. Jadi ada adab-adabnya tersendiri ketika seseorang itu sebagai tamu, maka yang berhak menjadi imam ialah tuan rumahnya. Jika tuan rumahnya itu layak menjadi imam. Kemudian yang kedua, penguasa itu lebih berhak menjadi imam atau yang mewakilinya. Maka tidaklah boleh maju sebagai imam kecuali atas izinnya. Begitu juga orang yang ditunjuk oleh penguasa untuk menjadi imam yang disebut dengan imam rawatib. Kemudian untuk jadi imam ini dilihat daripada kefasihannya. Maksud daripada kefasihannya yaitu ketika dia membacakan ayat suci Al-Qur'an, dia fasih dalam membaca Al-Qur'an dan dia itu lebih alim, ya. Dan orang yang seperti ini membaca Al-Qur'annya fasih, ya. Kemudian orangnya lebih alim, maka sebaiknya dia didahulukan untuk menjadi imam tersebut. Karena hal ini ditegaskan oleh hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu taala anhu. Yang berhak, kata Rasulullah SAW, yang menjadi imam dalam suatu kaum ialah yang paling pandai membaca kitabullah, atau dengan istilah yang paling pandai atau yang paling fasih dalam membaca ayat suci Al-Qur'an. Kemudian orang ini adalah orang yang paling alim. Kata Rasul, selain dia fasih membaca Al-Qur'an, orang ini adalah orang yang paling alim di antara mereka. Maka orang itu adalah orang yang berhak untuk menjadi imam. Kemudian seseorang tidak dianjurkan untuk menjadi imam apabila jamaah tidak menyukainya. Jadi ketika orang itu tidak tidak disukai oleh jamaah yang lainnya, maka tidak dianjurkan untuk menjadi imam, seperti itu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.